Ya, kita mulai ya. Baik, sebelum dimulai seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan malam ini, oleh karena itu kita berdoa semoga dengan akan diberikan oleh Tuhan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa supaya agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu secara offline ya untuk melanjutkan materi perkuliahan perpajakan 1 ya. Nah, rencana hari ini kita mau praktek SPT PPH pribadi ya teman-teman. Namun ini kelas ini kan masih beda dengan kelas pagi dan siang. Kalau pagi dan siang udah ada make up ya. Jadi kelas ini belum ada make up. Jadi ketinggalan 1 sesi. Nampaknya malam hari ini belum bisa praktek. Untuk itu yang masih belum lengkap ISPT-nya bisa dilengkapi ya teman-teman. Bisa dilengkapi. Jadi yang hari ini udah ya udah tinggal enak malah nanti pertemuan berikutnya teman-teman. Nah, teman-teman yang di rumah juga saya infokan laptop masing-masing tolong diinstalkan ISPT PPH pribadi. Nah, kalau bisa disempatkan, ada yang kira-kira sempat waktu ke kampus ketemu Pak Usep, beliau punya aplikasinya, sehingga bisa langsung diinstalkan oleh beliau ya. Ya teman-teman, tolong minggu depan udah fix semua, sudah ada aplikasi ISPT PPH pribadi. Bentuk ISPT-nya saya tampilkan sebentar. Bentuk ISPT-nya seperti ini. Bentuk ISPT-nya. Nah, ini bentuk ISPT-nya kayak model buku ya. ISPT tahunan PPH pribadi. Jadi kayak notebook kayak gini ya. Apa ininya? Nah, kita coba dibuka aja, double klik modelnya kayak apa. Nah, bentuknya seperti ini nih. Anda udah semua, sebagian besar udah semua. Nah, jadi bentuk ISPT-nya seperti ini. Nah, di atasnya tertera ISPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi. Bagi teman-teman yang mau unduh sendiri, aplikasinya bisa diunduh atau di-download di web Dirjen Pajak. Nah, coba di web Dirjen Pajak seperti ini, teman-teman. Di web DJP ya. Di web DJP. Ya, sebentar. Web DJP. Web DJP kayak gini. Yang belum install,
masuk di web DJP seperti ini. Di situ ada jendela unduh. Ada jendela unduh ya di sini. Yang belum install, yang nggak sempat ketemu Pak Usep, bisa lakukan sendiri. Unduh dari sini, unduh aplikasi perpajakan. Dari Google aja DJP online carinya. DJP online, nanti ketemu tampilannya kayak gini. Nanti dicek di mana, diunduh aplikasi perpajakan, diklik. Aplikasi perpajakan diklik. Nah, ini dicari di sini teman-teman. Nah, pertama yang Anda download adalah aplikasi ISPT PPH Orang Pribadi 2016 versi 1,5 dulu, 1,5. Jadi nggak bisa langsung versi baru ya. Jadi tetap Anda installnya adalah ISPT PPH Pribadi yang aplikasi ini. Aplikasi ISPT PPH OP 2016 versi 1,5 dulu. Nanti ya apa yang di-download di bawahnya tuh, diklik di bawahnya. Nah, ini semua di-download semua nih. Termasuk jangan lupa Krista Report-nya ya. Tadi Anda juga di Krista Report-nya di ini juga ya. Diinstalkan ya. Karena kalau tanpa Krista Report nanti nggak bisa print laporan pajaknya. Jadi semuanya di-download 41, 42, 43, 44 ya. Kemudian kisah reportnya, kemudian diinstalkan ke laptop Anda. Petunjuk installnya bisa dicari di Google lah kalau misalnya bingung ya, petunjuk installnya. Nah, kalau ini sudah terinstall, ISPT apa namanya? ISPT versi 1,5. Nah, kita diinstal lagi, patch-nya yang baru. Nah, jadi setelah itu di patch lagi. Setelah install yang versi 1,5, untuk versi yang barunya, versi berapa? 2.0. Nah, ini yang di atas itu ada patch ISPT tahunan orang pribadi, ini diinstal lagi nih. Di-download lagi, terus diinstalkan kembali. Patch yang versi 2.0-nya. Jadi nanti yang dipakai versi 2.0. Tapi nggak bisa langsung install versi 2.0 nggak bisa. Installnya dari aplikasi yang lama, aplikasi 1.5, untuk ke aplikasi baru di patch lagi yang install lagi yang patch versi 2.0-nya. Nah, ini termasuk setupnya nih. Gitu ya. Nah, itu ya bagi teman-teman yang belum install, yang di kampus, alhamdulillah sudah terinstall semua. Jadi tinggal menjalankan. Nah, kalau bingung, aplikasinya sudah ada di Pak Usep. Sekalian minta tolong diinstalkan kalau Anda bingung. Kalau nggak sempat ya usahakan sendiri udah diinstalkan nantinya ya. Kalau nggak sempat. Saya kira itu. Nah, hari ini kita bahas dulu teman-teman materi yang akan kita bahas laporannya. Nah, kalau materi yang Pak Soleh yang kemarin, itu nggak lengkap untuk laporan. Jadi sekarang kita coba bahas dulu, dibuka tadi yang saya kirim ke WA Group. Yang ke WA Group, teman-teman di rumah juga sama. Ini ditutup nggak apa-apa nih? Ini apa? Masih Bang. Dan volume. Kalau saya close saja nggak apa-apa. Ngalangin. Dan nggak apa-apa. Oke. Baik. Yang tadi kecilin aja, Pak. Ya, baik teman-teman semua. Ini adalah ada kasus yang akan kita bahas SPT-nya, yaitu Tuan Komarudin. Nah, ini lengkap nih teman-teman. Dari mulai NPWP. Nah, NPWP-nya kita edit dulu NPWP-nya yang sesuai dengan yang benernya. Karena kalau kayak gini tidak terdaftar di kantor pajak NPWP-nya, maka Anda nggak bisa laporan. Kita ganti yang benar nih ya. Coba sama-sama 24 diganti aja. Yang di rumah juga 24 417 323 3 40 aja 40 000 40 ya. Jadi 040000. Nah, ini kayaknya bisa di 24 417 323 3 strip 040
000. Sudah. Kemudian yang PT Sejahtera ini yang motong pajak pegawainya, tempat kerjanya Komarudin di PT Sejahtera, NPWP PT Sejahtera juga diganti. Itu jadi 24 417, bedain dikit aja dengan atas. 417 323 sama dengan yang atas, sama 3233 sampai sini sama dengan yang atas. Nah, ini atas kan 40, ini jadi 41 gitu. 41000 gitu. Dua empat 417 323 3041 ya. Terus yang bawah juga ganti semua NPWP-nya karena ini NPWP-nya nggak sesuai. Nah, ini 24 yang PT Cahaya Sakti 24 417 323 3 strip 4042 042. Tuh. Terus yang bawah lagi yang PT Kemilau Jaya yang membayar komisaris ya sama lagi 24 417 323 3 strip 043 gitu aja berurut supaya bisa dilaporin nantinya. Terus bawahnya lagi bank satelitnya ya 24 titik 417 323. Kenapa saya apa? Karena ini NPWP saya yang dirubah. 3 strip ya 044 24 323 3044. Terus yang PD Sakti 24 417 323 3 strip 4045 000. Ada lagi ya masih ya. Oke.
Ya, baik teman-teman. Maaf tadi keluar ya sinyalnya. Saya ulangi. No atau close? Join atau close? Join, Pak. Join. Itu Iya. Ini malah. Oh. salah share screen. Hah? Stop share screen. Di keluar. Keluar lagi ya. Share. Nggak biasanya kan share yang ini. Ya, teman-teman semua, kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi pembetulan ini ya, apa namanya, NPWP-nya dulu ya, diperbaiki NPWP-nya dulu. Sudah teman-teman ya? NPWP-nya dari mulai wajib pajaknya NPWP-nya 24417 323 strip 040000. Selanjutnya berurut aja. Selanjutnya jadi 040, yang lainnya 041, 042 gitu aja. Kenapa? Karena ini harus terdaftar. Jadi ini 040 041 mudah-mudahan terdaftar. Karena ini adalah kode pajaknya. 040 itu kode kantor pajak. Ini ada di Banten. Jadi yang itu. Oke ya, baik teman-teman semua. Kita bahas soal ini sebelum kita praktek SPT-nya. Karena mungkin juga teman-teman yang di rumah juga masih belum siap untuk aplikasinya. Jadi tolong minggu depan sudah siap. Nah, ini nanti pembahasannya sama persis seperti yang Soleh. Saya minta teman Anda coba dulu pertanyaan yang pertama, nanti bahas. Hitung besarnya pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain, apa pasal 21 yang dipotong oleh PDA oleh PT Sejahtera ini, dan sebagai direktur berapa pasal 21-nya? Itu satu. Kemudian yang kedua, berapa pasal 21, berapa pajak termasuk pasalnya, tarifnya dan berhasil ini. Nah, aja dulu Anda kerjakan, silakan. Berapa lama? Paling 40 menit ya. Nanti karena sisanya untuk 40 menit. Jadi yang nanti Anda kerjakan, saya minta Anda ke depan secara gantian. Ini ya, jadi nggak usah dirinci. Hasilnya aja. Anda kan apa rinciannya di laptop Anda. Kan kalau ngerjain selama waktunya kebuang. Nanti saya ngerjain. Tapi Anda jawab nomor 1 adalah misalnya PPh pasal 21 pegawai tetap. Oh, dikasihnya habis nih Mas Imam. Kayak kemarin contohnya. Kayak kemarin persis yang Soleh. Ya. Tiga pertanyaan. Yang pertama, pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Yang kedua, PPh terutang dan PPh kurang bayar atau lebih bayar. Yang ketiga, dan pasal 2 ini. Jadi yang nomor dulu. Sisanya kita sama-sama kita praktekkan. Pasal 21 yang dipotong oleh PT apa?
Yang pertama sebagai pegawai tetap PT Sejahtera. Dipotong. Yang kedua dipotong. PT berapa pajaknya pasnya. Terus yang ketiga, PPh yang dipotong PT Kamilo Jaya. Jangan pernah lagi. Berapa? Nggak bisa lagi masih. Jadi bolak-balik deh dia. Misalnya kalau kamu tetap full, ya udah langsung dikerjakan aja. Yang mana? Bonus tadi dihitung. Bonus tadi dihitung.
Tadi masih banyak, saya lihat itu udah habis. Ya, dari pakai itu. Soalnya boleh. Yang mana panggung pelajarannya online? Yang mana Itu mana? emang Ya, yang ketiga ini semua terus kemudian yang bank satelit ya. Satelit empat lima. Sewa rumah PD Jaya Sakti. PD. Pajaknya berapa? Keenam, Bank BHS. Tujuh, Alpagama. Isi nanti isi ya. Hasil-hasilnya aja baru kita bahas.
Iya, yang tadi masih apa ini? Yang PT Cahaya, komisaris apa? Yang saya. Ya, terus Pemilau Jaya, berapa pajaknya? Kalau bisa pasal berapa? Pajaknya berapa? Kecilan. Berarti di bawahnya gaji pokok. Oh, Jadi bawahnya tunjangan. di bawah Iya. Yang sebelumnya ini Pak. Ini sendiri perusahaan ada. Berapa tuh yang bisa? Kalau ada biaya jabatan sama pensiun lo kan? Berarti bohong kan? Enggak ada.
Bukan itu mainnya. Itu oh, Excel kan? Excel insertnya dari pinggir. Ya karena yang pasti yang kan insert. Nah, so, posisinya di bawah. Sini ya. Recording in Aja sih yang sama ini
Sejarah kan Baru lihat punya lu atau bagimu bu? Bukan lu buka jasa deh.
Berapa hasilnya? Ya. Ya, kalau ya. Rinciannya takut kelamaan. Rinciannya nanti kita bahas saja. Ya, kita mau belajar. Pokoknya kalau namanya latihan, bener nggak bener poinnya sama. Iya, satu-satu aja nih. Ada 7 orang berarti ya. Maju. Yang nomor 1 ya? Nomor 1 ya? Nomor 8. Nomor 1. Kayaknya sih salah sih. Yang di tahun 2022 berarti Pak ya, BPH. Yang ini yang PT Sejahtera sebagai karyawan tetap. Baik karyawan tetap. Bawa. Hasilnya 223 jenuh. Oke. Nanti disamainnya nanti ya. Terus yang nomor 2 silahkan. Hasilnya aja deh di sini ya. Yuk, yang kedua. Ya. Yang itu aja spidolnya. Tapi dulu saya bisa Di bawahnya aja tuh. 9.500. Di sini aja tuh. Takut pembahasannya nanti tetap ya. 69. Iya, 500. Itu terminal Jaya. Ya, lalu yang ketiga siapa? Saya itu komisaris ya. Oh itu mah pendapatannya, pajaknya. Aku nomor 3 aja. Domino itu apa? Domino yang kedua itu komisaris. Oh seperti itu ya. Oke, seperti itu dulu yang Domino dulu. Maju aja. Dari itu semua ya. Ya, oke kita bahas ya, udah terisi semua. Dari mulai pasal 21 pegawai tetap. Yang paling banyak hitungannya ya pegawai tetap ya. Ini copy aja. Copy aja. Teman-teman yang online juga bisa melihat kalau dibahas di sini. Ya.
Ketutup. Ya, jadi pertama apa namanya PPh pasal 21 yang dipotong PT Sejahtera. Sejahtera. Tahunnya tahun berapa ini? 2023 ya? 23 apa 22? 22. Lihat soalnya 23 nih, ya kan? Tahun 2023. Oke, penghasilannya apa saja? Gaji pokok. Nah, ini dulu. Ini ada buat nomor. Terus ya. Apa aja unsur penghasilannya? Gaji pokok, bonus, penggantian pengobatan, tunjangan transport, asuransi yang dibayar perusahaan. Asuransi yang dibayar sendiri ini tentunya bukan objek dan nggak bisa diakui jadi biaya ya. Nah, yang biaya itu adalah untuk asuransi hari tua. Ya, itu untuk asuransi hari tua. Jadi ini aja objeknya. Jadi jumlah penghasilan brutonya ini ya. Jumlah penghasilan bruto. Dua 69.375, oke. Kemudian pengurang atau biaya. Udah pasti ya, formatnya pasti baku. Biayanya apa saja? Biaya jabatan. Ini baku ketentuannya. 5% dari 269.375 udah pasti melebihi 6 juta. Jadi kita pakai 6 juta saja. 6 juta saja. Kemudian iuran pensiun yang dibayar pegawai, yang dibayar perusahaan bukan nggak diakui. Jadi yang diakui yang dibayar sendiri. Yang dibayar sendiri berapa? 1.050.000. Oke, jadi jumlah biayanya, jumlah pengurangnya, jumlah pengurang. Nah nanti ini pada saat pembahasan SPT-nya, jadi kalau udah dikerjakan di Excel, tinggal kopas-kopas aja. Jadi ngisi SPT jangan diketik. Kalau diketik lama, kemungkinan juga nanti ada salah ketik gitu kan ya. Kalau di copy itu cepat, kemungkinan besar nggak salah. Kalau di copy kan blek gitu ya. Rp1 pun ke copy gitu. Tapi kadang-kadang kalau diketik ada yang kelewat. Sehingga pada saat disamakan beda hasilnya. Nah jadi biayanya ini. Jadi ini nanti dibuat Anda Excel-nya secara lengkap ya. Karena ini untuk kepentingan pelaporannya juga. Jadi hasilnya apa? Jumlah penghasilan neto setahun ya, betul, setahun. Setahunnya dikurangi ya. Neto setahun adalah 262.325. 262.325 tinggal dikurangi PTKP. Berapa PTKP-nya? K3 siapa aja K3 itu? K3-nya siapa aja? Nah, ini K3 itu kan dia ini ada anaknya tapi tahun 2021 ya. Ya, jadi berarti 3 anak, harusnya K4, cuman kan maksimalnya 3. K4 sama siapa? Anak menanggung orang tua. Orang tuanya ini bukan Maman ya, Komarudin. Komarudin nih. Komarudin kan yang atas, keliru. Komarudin menanggung bapaknya yang sudah tidak berpenghasilan. Jadi harusnya K4, cuma maksimalnya 3.
K3 berapa? K3 harus hafal 72 juta. Jadi nanti harus hafal itu. 72 juta. Hasilnya apa? Hasil dari neto dikurangi PTKP? Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya 190 juta 325. Nah, berarti berapa tarif nih? PPh pasal 21-nya? PPh pasal 21 tahun 2023 2 tarif. Kenapa? Di atas 60 juta tapi masih di bawah 250 ya. Jadi 2 tarif 5% dan 15%. 5% kali? Kurang 0. Sisanya? Ya, hasilnya 3 juta sama. Wah, mantap. Ternyata hitungannya udah mulai cepat karena sering latihan nih. Jumlah PPh pasal 21 tahun 2023. Hasilnya 2258. Nah, beda 1 jutaan. Rugi lebih besar pajaknya ini. Ya udah, nggak apa-apa, nilainya sama aja. Usaha tidak sia-sia karena pada saat walaupun salah kalau udah ngerjain nanti hafal poin-poin yang kelirunya di mana. Tidak diulang lagi jadinya kan? Oke, baik, silakan. Ini untuk jawaban PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Sejahtera. Ya, kalau yang belum sama dibetulkan, silakan. Udah? Baik, yang kedua. Nah, yang kedua dan seterusnya 2, 3, 4, 5, 6 saya bikin kolom aja biar sekaligus ngitungnya. Nah, ini saya copy semuanya di sini. Paste. Nah. Satu, dua. Nah, ini saya general. Ini udah general. 1, 2, 3, 4, 5. PP saya hapus saja. Hitungnya biar sekaligus cepat. PPh sampai 2.
Tarifnya berapa persen? 10. Ya, tinggal kok di situ 10 di sini. Persen. Persentasenya kebalik. Ya. Kemudian berikutnya komisaris. PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17. Jadi kata lampiran penghitungannya di bawah aja. Lampiran penghitungan PPh pasal 21 komisaris. Komisaris pegawai bukan pegawai tetap. Ya. PPh pasal 21-nya gimana? Ini kan PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21-nya menggunakan tarif progresif atau tarif PPh pasal 17 kali 95 kan? PPP-nya berapa? Nah, jadi PPh terutangnya PPh pasal 21 tahun 2023 pasal 21 PPh pasal 21 atas komisaris ya. Tahun 2023 295 berapa tarif? 295 berapa tarif? Berapa? 295 itu berapa tarif? Progresif. 3 kan? Kan di atas 250 juta kan? Ya, 5%, 15, 25. Nah, ini namanya tarif pasal 17, tarif progresif itu. 5%, 15, 25, 30, 35 itu namanya tarif progresif ya. Tarif pasal 17. Kalau hitungannya ini namanya pasal 21 ya. Kalau tarifnya pasal 17, kelompoknya pasal 21, kelompok pajaknya. Jadi tahap pertama kali 60 juta. Ini yang berlaku sebelum tahun 2024. Komisaris bukan pegawai tetap. Yang belakang kebagian kaget nih.
Oke, terus kemudian bunga deposito pasal berapa? Pasal 4 ayat 2. Tarifnya berapa persen untuk bunga deposito? 20 ya? 20. 20%. Ya, lalu selanjutnya sewa rumah PPh pasal 4 ayat 2. Final. Berapa tarifnya? 10%. Pajaknya? Betul? 790, 2275 benar. Hadiah undian PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya 25%. Kalikan. 3750 benar. Terakhir, honorarium sebagai pengajar in-house training. PPh pasal 21. Pasal 21 honorarium itu tarifnya 5% kali 50% itu tarifnya. Pasal 21. Di 2,5% ya hasilnya. Recording in progress. 2,5%. Ya. Oke. Yang mana? Sayanya? Sayanya atau apa? Nanti saya nggak ada suara. Suaranya ada, tapi tampilan yang bisa semua beda. Nggak berat deh. Nggak apa-apa ya. Ya? Iya itu 5%. 25% itu kan 5% kayak 50%, berarti 2,5% lah hasilnya. Kalau ya, iya kalau untuk pengajar in-house training atau untuk pekerjaan bebas kayak pengajar in-house training, penyanyi, terus pengajar tidak tetap kayak saya, kayak gini hitung pajak. Terus apa? Penjajah barang dagang, pelawak, petugas dinas luar asuransi, kayak gini hitungnya, 5% kali 50%. Terus konsultan pribadi pasal 21, kayak saya bisa mengerjakan pekerjaan konsultan pajak atau accounting satu perusahaan, tapi atas nama pribadi itu pasal 21 tarifnya ini. Ya. Di aturan yang sekarang juga sama. Aturan sekarang juga sama. 5% kali 50%. Jadi hasilnya 2,5 kan? Gitu. Nah, berarti dari soal ini yang tidak final ada berapa, teman-teman? Yang tidak final ada berapa? Ada di 3, penghasilan dari pekerjaan pasal 21 nih. Penghasilan dari pekerjaan itu kan pasal 21, berarti ini tidak final. Terus pasal 21 komisaris tidak final. Pasal 21 pengajar in-house training tidak final. Jadi yang final pasal 4 ayat 2. Jadi berarti yang nanti akan dihitung kembali secara pribadi ada berapa? Ada 3. Penghasilan neto dari pekerjaan, penghasilan neto sebagai komisaris, penghasilan dari pengajar. Itu yang akan dihitung kembali dalam menghitung PPh pribadi kita. Atau self assessment sistemnya yang akan dihitung kembali adalah penghasilan yang dikenakan pajak oleh pihak lain yang tidak final gitu. Jadi yang finalnya udah putus ya. Jangan dilihat lagi kalau udah putus. Jangan ditengok pula gitu ya. Pasal ini saya kira kan nggak bisa. Nggak bisa. Punya bapak nggak jalan. Nggak jalan. Jadi ini nggak tampil. Nggak ada sini. Saya coba ngarep nggak jalan-jalan. Sebentar ya. Padahal di sini ini ya. Stop lagi coba. Dah, kelihatan sekarang ya. Kelihatan sekarang ya teman-teman ya, share screen. Yang ini kan ini keterangannya nih.
Oh, gampang. Gue baru di sini apa? Ini badan. Jadi berdua nih. Oke semua? Tinggal lanjutkan PPH terutannya yang jawaban kedua ya. Jawaban atas pertanyaan kedua. Nih. Hitung PPH terutan, PPH kurang atau lebih bayarnya. Ya. Dua. Kok kecil amat. Ya, yang kedua. Apa saja yang perlu dihitung, teman-teman? Pertama, penghasilan neto dari pekerjaan. Penghasilan neto dari pekerjaan berapa? Ya, di atas ya. Neto, ya, mana? 262, 325. Terus tambah lagi penghasilan lainnya. Penghasilan lain yang sifatnya apa? Yang sifatnya tidak final. Ya, oke. Apa aja yang selain dari pekerjaan? Ada berapa? Ada dua, ya kan? Yaitu apa aja? Oke, sip. Penghasilan sebagai komisaris. Berapa penghasilannya? Lurus di sini aja, digabung. Penghasilannya jangan pajaknya ya. Penghasilannya 295. Satu lagi penghasilan sebagai pengajar. Penghasilan sebagai pengajar.
pengajar IHT. Pengajar IHT berapa? 13.750. Udah kita tinggal jumlahkan. Jumlah penghasilannya itu setahun. Jumlah penghasilan neto tahun 2023. Jumlahin semua. Ya, 571.075. Setelah ini, kalau ada zakat, siapa tahu nanti dalam soal ada zakat ya, maka tak tulis saja walaupun dalam soal ini nggak ada zakat. Zakatnya tapi harus yang diberikan ke lembaga yang resmi, zakat atau sumbangan keagamaan lainnya. Kebetulan zakat tidak ada keterangan zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib. Ya, mengurang dong, mengurang kita penghasilan yang akan kena pajaknya berkurang karena kita udah membayar pajak. Ya, pajak zakat. Jadi berarti ini penghasilan neto setelah zakat. Zakat pajak hampir mirip soalnya. Ya, dikurangi ini, berkurang kalau ada. Jadi tetap karena tidak ada. Setelah neto setelah zakat kurangi dengan PTKP. Statusnya sama kan K3 kan? 72 juta. Sip. Jadi penghasilan kena pajak yaitu pas 9975. Berapa tarif? PPh terutangnya teman-teman? 3. Ya sip. PPh terutang tahun 2023. 3 tarif ya, 5%, 15, 25. Udah. 5% kali? Terus 90. Sisanya ya. Ya. Ya, sip. Oke. Terus. Nah, jadi jumlah PPh terutang. Jumlah PPh terutang tahun 2023. Nah, 93.768.750. Nah, PPh terutang 93.768.750 ini kan sebenarnya udah ada pemotongan pajak oleh pihak lain kan, betul nggak? Sudah ada pemotongan pajak oleh siapa? Oleh pihak lain. Nah, untuk itu supaya tidak 2 kali kena pajak yang dipotong oleh pihak lain yang 3 tadi, pasal 21 pekerjaan, pasal 21 komisaris, terus apa lagi? Pasal 1 pengajar, itu dikreditkan lagi sebagai pengurangan. Ini namanya ada konsep kredit pajaknya, gitu. Loh, urutannya selalu kayak gini urutannya, teman-teman. Dalam menghitung PPh kurang bayar dan lebih bayar, pokoknya urutannya seperti ini, nggak ada lain. Ya, apa saja? Yaitu pertama, PPh pasal 21 sebagai karyawan atau pegawai. Apa pajak yang udah dipotong? Di sini pajaknya ya. Apa yang udah dipotong sebagai pegawai pajaknya kan di atas sudah dihitung nih. Apa tuh? Ini kan? 548, 750. Oke. Terus apa lagi? PPh pasal 21 sebagai komisaris. Berapa yang dipotong pajaknya oleh pihak lain? Komisaris. Pajaknya apa? Ini udah di atas ada. Ini 42.750 gitu caranya. Terus satu lagi. PPh pasal 21 yang telah dipotong karena kita memiliki sebagai apa? Pengajar. Berapa pajaknya? Berapa pajaknya pengajar? Berapa pengajar? Iya, ini 343.750. Terus satu lagi,
Kalau sudah selama tahun 2023 kita sudah ngangsur setiap bulan, namanya angsuran pasal 25, boleh jadi kita diberikan kewajiban untuk mencicil. Supaya apa? Supaya membayar pajak tahunannya nggak terlalu berat. Nah, ternyata dalam soal kita lihat bahwa Komarudin telah mencicil selama tahun 2023 sebesar berapa nih? 7.200.000 ini boleh jadi pengurang tuh. Jadi 7 juta dari mana? Ya dari soal. Itu PPh pasal 25 keterangannya yang telah dibayar oleh Komarudin selama tahun 2023 berapa? 7.200.000. Nah, sampai di sini. Nah, nanti ini kurangkan nih teman-teman. Kurangkan jumlah kredit pajaknya, kita jumlah total. Jumlah kredit pajaknya. Jadi pajak kurang bayar atau lebih bayar, ya, sebelum disetor ke kas negara, kurangi dulu dengan apa? PPh terutangnya? Kurangi dulu dengan kredit pajaknya. Kredit pajaknya totalnya 72.842.500. Jadi hasilnya ini kurang bayar atau lebih bayar? Hasil pengurangan PPh terutang dengan kredit pajaknya lebih besar mana? PPh terutang atau kredit pajaknya? Terutang. Kalau PPh terutang lebih besar dari kredit pajak, hasilnya kurang atau lebih bayar? Kurang dong, kan ini utang kita ke negara. Utang kita ke negara itu lebih besar daripada hak kita. Kredit pajak kan hak kita. PPh terutang itu kewajiban kita kepada negara kan? Kewajiban kepada negaranya lebih besar daripada hak kita kreditnya. Maka kita masih kurang nih. PPh kurang bayar. Jadi kalau PPh kurang bayar itu adalah PPh yang harus disetor kembali ke negara, namanya PPh pasal 29 kalau tahunan. PPh pasal 29 namanya selisihnya kurangkan tuh. Kalau hasilnya plus itu artinya kurang bayar. Tapi kalau dikurangkan lebih besar pengurangnya kan berarti hasilnya minus tuh ya. Kalau hasilnya minus maka itu lebih bayar. Kalau lebih bayar namanya PPh pasal 28A. Pasal 28A. Kalau B. Maka kalau kurang bayar, ini dari soal ini kan kurang bayar. Ini harus disetorkan ke kas negara paling lambat diberikan tenggang waktu 3 bulan, yaitu paling lambat tanggalnya 31 Maret tahun depan. Tahun 2000 berapa tahun depannya? Ini kan yang kita kerjakan 2023, tahun depannya kapan? 2024. Jadi dikasih tenggang 3 bulan dari Desember, Januari, Februari, Maret gitu. 3 bulan tuh. Jadi kita menghitung pajak itu oleh aturan undang-undang diberikan tenggang waktu 3 bulan supaya kita melaporkannya sungguh-sungguh. Ya, dilaporkan secara benar karena makanya dikasih tenggang cukup lama 3 bulan. Nah, itu silakan.
Dari pasal 21. Dari data Tidak nih? Tinggal apa satu lagi pertanyaan? Angsuran pasal 25 tahun kita udah tahun 2000-nya berapa setelah kita di akhir nantinya gitu. Jadi di nomor 3 ini pertanyaannya, supaya nanti membayar pajak tahun depan, tahun 2024, itu tidak berat, maka kita diwajibkan mencicil. Karena mencicilnya ini adalah diatur dalam undang-undang, pasal 25, namanya diatur, berarti ada ketentuannya. Ketentuan perhitungannya. Nah, ketentuan perhitungannya, perhatikan nih, untuk angsuran PPh pasal 25. Untuk angsuran PPh pasal 25 atas pertanyaan yang ketiga. Nah, ada yang tahu nggak angsurannya gimana? Sama yang kalau yang itu udah dibahas belum? Di yang soleh angsurannya kemarin. Udah ya? Jadi gimana nih kalau udah? Yaitu tahun depan, di tahun 2024 kan kita nggak tahu penghasilannya berapa kan? Maka penghasilannya seolah-olah sama dengan penghasilan yang diperoleh tahun 2023. Jadi dari penghasilan kena pajak, PPh terutang, ya kan? Itu sama. Jadi copy aja di Kopas nih teman-teman. Sampai dengan PPh kurang bayarnya, di Kopas, copy. Tapi karena ini terdiri dari rumus-rumus, teman-teman. Kalau terdiri dari rumus, jangan paste langsung. Tapi harus paste apa? Paste special value. Kalau rumus. Oke, itu gitu. Jadi nggak hilang tuh. Kalau Anda paste langsung tanpa itu apa tanpa special value akan hilang nih. Karena rumus kalau dipindahkan pindah kan? Apa namanya? Pindah sheet-nya segala macamnya kan maka berubah. Maka harus dikunci dengan rumus copy paste spesial, mengunci rumusnya, dihilangkan rumusnya. Nah, jadi penghasilan kena pajaknya 49975.000 sama dengan tahun 2023. Kemudian PPh terutang 2003-nya ganti menjadi 2024. Kemudian jumlahnya sama. Karena PHKP-nya sama ya totalnya sama ya, teman-teman. Jadi jumlah PPh terutang tahun 2024 adalah sama 93.768.750. Dikurangi kredit pajak. Nah, kredit pajak yang diakui dalam menghitung pasal 25 apa saja dari soal ini? Apa saja? Semuanya yang dipotong oleh pihak lain boleh diakui kecuali yang dibayar sendiri. Pasal 25 yang dibayar sendiri dalam menghitung pasal 25 itu sendiri yang nggak boleh diakui nih. Hapus pasal 25-nya. Jadi yang boleh jadi kredit pajak dalam menghitung angsuran pasal 25 hanya yang dipotong oleh siapa? Oleh pihak lain saja. Gitu. Nah, berarti kredit pajaknya kita jumlah lagi nih. Pasal 21 semua kebetulan. Jumlah kredit pajaknya kita jumlah lagi. Nah, jadi berapa? 6.500 jumlah kredit pajaknya. Dengan menghilangkan pasal 25 yang sebesar 7.200.000 kan? Sehingga di sini PPh kurang bayarnya ganti, jangan PPh kurang bayar lagi. Tapi ini namanya apa? Namanya dasar penghitungan angsuran PPh pasal 25. Dasar angsurannya adalah selisih total sama seperti menghitung PPh kurang bayar atau lebih bayar, kurangi kredit pajak. Berapa dasarnya? 28.126.250. Jadi angsuran nanti tahun 2024, angsuran bulanannya, jadi angsuran PPh asal 25 bulanan tahun 2024 adalah 1/12
kali 28 126 250. Udah tinggal bagi 12 aja. Tinggal bagi 12. Nah, jadi tahun depan mulai tahun 2024 si Bapak Komarudin wajib mengangsur pajak setiap bulan berapa? Setiap bulan sebesar 2.343.854. Nah, hitungannya ini udah kelar semua. Hitungannya udah kelar semua. Iya, belum memang. Kan lagi simpan dulu takdiran. Itu biasanya startnya tinggal kopi aja atau tim aja deh. Biar nanti tadi resepnya belum saya simpan. Di sini ya. Jawab apa namanya? Jawab PPh pribadi Komarudin, Komar aja deh. Komar AB Malam. Takut ketukar. Saya kirim aja ya ke grup biar semua menyimpan. Habis. Udah habis. Aduh. Baterainya habis. Ya. Saya kirim ke mana tadi? Di atas letakkan baru tadi ini dulu. Ini ya. Komarudin. Ya. Nah, kebanyakan nih. Mana tuh tadi? Kebanyakan. Jawab PPh pribadi. Mana tuh? Yang Pak Reda mau itu Pak. Yang di mana? Kan itu data. Di data yang mana? Itu Pak yang sebelahnya nama. Itu. Ini? Sebelah kanan. Sebelah kanan.
Oke. Tadi jawab oh di sini aja deh. Biasanya masuk ini. Oh, yang mau dapat berbangga. Banyak. Kalau itu kan. Ini Pak, dibuka di Excel. Nah, di sini aja. Jawab. Nah, ini paling atas. Ini kok dibuka malah. Tadi adanya di mana? Tadi belum penjualannya Pak. Ada di Jakut ya? Itu Di Jakut. Bawa jajan. Nah, ya. Susah banget, lupa. 4 Pak. Kebanyakan yang sama. Ya, itu ya sebagai jawabannya. Silakan di download. Itu Download aja dulu. Udah. Ya, oke. Nanti pada saat mengisi SPT-nya ini dibuka supaya cepat. Jadi gini, coba kita ada waktu sedikit mulai menyiapkan database-nya dulu. Caranya gini, teman-teman yang di rumah ini enggak nyambung enggak? Enggak juga. Ya. Oke ya, teman-teman semua. Caranya adalah menyiapkan database-nya dulu deh. Yang paling gampang dicari, jangan kayak tadi nyimpan saya datanya susah ya. Yang paling dicari yang paling depan, misalnya saya di dokumen, ya udah langsung di depan sini aja di dokumen gitu. Ya caranya silakan dibikin folder ya. Tuh. Folder biar paling atas saya kasih nomor 1 aja deh. Tuh. Foldernya namanya lapor PPH pribadi strip nama masing-masing. Strip nama masing-masing aja. Karena nanti akan dikumpulkan walaupun nanti ngerjainnya sama-sama. Ngumpulinya tapi nanti sekaligus dengan tugas yang lain. Lapor PPH pribadi nama masing-masing. Kalau saya berarti AB Malam gitu aja. AB MLM. Malam. MLM. AB MLM Malam. Nah, saya kasih nomor 1 biar gampang nyarinya di paling atas. Jadi nggak usah yang di dalam-dalam, nyarinya susah nantinya. folder di luar. Ya, oke, saya sih di dokumen. Anda terserah. Enggak, yang Excelnya boleh simpan di sini juga ya. Di rapor disimpan 1. Jadi nanti yang akan dikumpul, yang akan diisi di folder, isi foldernya datanya apa? Yang di folder nanti datanya pertama
perhitungannya ya tadi. Jadi yang akan diisi di folder apa namanya? Folder lapor pajak, ya. Folder lapor pajak, ya kan? Apa? PPH. Namanya apa? Lapor pajak PPH pribadi. Lapor PPH pribadi. AB. Lapor PPH pribadi. Nanti kan Anda kasih nama masing-masing. Kasih nama masing-masing mahasiswa. Isinya apa? Satu, perhitungan PPH-nya. Kalau tadi kan dari kirim pindahin seperti perhitungan PPH pribadinya. Ya kan? Terus yang kedua nanti database-nya. Database-nya nanti dipandu nih. Terus yang ketiga induk SPT. Induk SPT. Yang keempat nama untuk bukti lapor, file CSV namanya. File CSV sebagai apa? Bukti lapor. Bukti lapor. 4 yang harus Anda kumpulkan. Ya, yang tadi perhitungan pindahin aja di situ yang Ustaz. Ya, pindahin Excel-nya. Oke, gampang lah pindahin nanti ya. Yang kedua, menyimpan database-nya. Cara menyimpan database-nya ke folder. Coba Anda buka di apa ya? Kalau di saya di C. Di C. Di C. Ada program file 86 enggak? Di C, program file 86 ada enggak? Ada enggak? Di C, program file 86 ini yang ada ya. Di double klik. DJP ada enggak DJP? Ada. Double klik. Udah? Kemudian ISPT tahunan PPH orang pribadi ada enggak? Double klik. Database kosong ada enggak? Double klik. Nah, data ini namanya database. Ini di Kopas salah satu. Di Kopas. Dan data kosong ini nggak boleh dipakai. Bisa di copy karena database kosong itu nanti akan dipakai seterusnya kalau Anda membuat input wajib pajak baru. Misalnya dalam ujian. Harus selalu seperti ini. Database-nya yang di copy ke folder baru. Paham? Nah, ini database-nya di copy. Pindahkan ke folder. Yang tadi, lapor tadi. Ya ini, paling atas nih. Di paste ya. Paste. Udah. Nah, ini nih rubah namanya di rename F2 ya, di rename atau F2. .accdb-nya jangan kehapus. Kalau yang ada accdb-nya jangan kehapus. Ini kasih keterangan lapor atau komar itu nama wajib pajaknya ya. Tapi strip nama masing-masing. AB MLM kalau saya. Kalau Anda komar strip nama masing-masing. Komar strip terus enter. Nah, udah database-nya. Sudah. Nah, saat itu komar AB malam. Sudah. Terus nanti ini cara mengkoneksikannya dengan SPT bagaimana? Cara mengkoneksikannya coba buka ISPT-nya kayak gini, buka. Buka ISPT-nya, teman-teman. Udah. Di jendela atas kan hanya ada menu saja ya. Betul nggak? Oke, klik menunya, teman-teman. Klik menu. Halo. Di situ yang paling atas ada koneksi database-nya. Ya udah, dikonekkan dengan database yang tadi. Klik connect database. Cari folder tadi. Database yang ada di folder, jangan yang folder di sini, jangan. Folder yang tadi Anda siapkan. Nah, gitu. Mana foldernya ini kan? Nah, ambilnya yang ada komar nama Anda. Jangan dari database kosong, jangan. Dari database yang sudah disimpan di folder baru. Yaitu yang komar strip nama Anda. Di double klik. Nanti di sini akan muncul kayak gini kalau Anda benar.
Saya tunggu. Ya. Tapi nama Komar, nama masing-masing strip masing-masing. Komar aja deh, biar nggak panjangan. Strip nama kita, nama mahasiswa. Nama kita. Deh. Ya udah, tinggal di menu ini dikoneksikan, kasih tahu temennya kalau Anda lupa. Nah, passwordnya gampang, 1, 2, 3 aja. 1, 2, 3, passwordnya gampang diingat. Passwordnya 1, 2, 3. Login. Nah, kita ngisi sampai ini aja dulu, sampai mengisi profile. Cari database-nya tadi di mana? Double klik. Udah. Oke ya. Nah, ini database-nya tadi nama wajib pajaknya NPWP-nya berapa coba? Tadi di soal coba, makanya soalnya dibuka. Ya, berapa? Di copy juga mau deh kayaknya nih. Nih di soalnya nih NPWP-nya kan ini, di copy aja boleh deh kayaknya, bisa nih. Copy aja, kalau nggak bisa ya manual diketik. Kok ke situ. Di sini ya. Paste. Oh mau tuh, di copy kan cepet. Ya, nama wajib pajaknya. Oh, lengkap aja nih kalau sekarang. Komarudin, strip, nama masing-masing. Saya AB MLM. Anda Komarudin, strip nama masing-masing, lengkap nama Andanya ya. Karena nanti ini akan dikumpulkan, nggak bisa copy dari temennya karena udah tercantum nama di sini. Jadi pada saat induk, udah nama Anda akan muncul di induknya. Ya, nama wajib pajak, Komarudin, strip nama masing-masing. Lengkap aja namanya ya. Nomor telepon bebas, Anda misalnya mencantumkan nomor HP, misalnya 0877, bebas aja, nggak harus sama dengan saya tuh. Ya, nomor teleponnya seret asal aja. Ya, enggak. Nomor telepon nggak usah sama, biar cepat. Asal aja. Nggak perlu nama pacar, nomor telepon pacarnya diisi di sini, nggak perlu juga. Di tab nomor faksimalnya nggak usah diisi. Jenis usaha atau pekerjaannya pegawai tetap aja. Pegawai tetap. Kemudian clue itu kode luas usaha. Kode luas usaha itu clue-nya. Clue-nya itu gini. Kalau Anda mengurus NPWP biasanya ada clue-nya dikasih. Ada clue-nya di surat keterangan NPWP-nya itu ada clue. Nah, clue ini kalau Anda di e-filing diisi. Nah, clue-nya ini umpamanya karena latihan, misalnya 3110 gitu misalnya. Clue-nya. Di 3110, pembukuan, periode pembukuannya Januari sampai Desember. Cara perhitungannya karena ini adalah karyawan, ya nggak usah pembukuan, pencatatan aja. Pilih pencatatan. Gitu. Status kewajibannya, nah ini ada pilihan. Ada KK, ada HB, ada PH, ada MT. KK itu adalah jika suami istri NPWP-nya menggunakan NPWP 1, yaitu suaminya. Jadi kalau Anda punya NPWP nih, begitu nikah, biar nggak repot lapor pajaknya, yang Anda hapus gunakan NPWP suami, itu namanya KK. Bisa mengajukan permohonan KK, nanti NPWP Anda akan dihapus di tempat kerja Anda, tetap akan ada NPWP-nya, tapi NPWP suami sama gitu. NPWP-nya. Kalau HB itu ya sudah tidak berhubungan suami istri. HB kan bisa aja HB tapi masih punya tanggungan anaknya gitu ya. Nah itu HB. Kalau pisah harta, bukan cerai, bukan pisah harta, hanya memisahkan harta, artinya suami istri lapor pajaknya masing-masing, punya NPWP masing-masing, itu namanya PH. PHMT sama. Nah, karena dari soal ini, si istrinya kan tidak berpenghasilan. Kalau tidak berpenghasilan ya udah pilih yang kakak aja gitu. Karena NPWP-nya nggak ada, ya udah pilih kakak ya. Jadi saran saya, ini bagi teman-teman yang perempuan, kalau nanti Anda nikah, Anda sudah punya NPWP, mendingan
mengajukannya kakak aja biar laporannya cuma satu. Kalau kecuali kalau Anda pembisnis yang mau ditanya. Kalau pembisnis kan dan kadang-kadang memerlukan NPWP sendiri ya. Baru itu PH pisah harta. Jadi suami NPWP sendiri, Anda NPWP sendiri, laporannya masing-masing gitu. Ya, baik. Pak, tadi kalau clue-nya bisa main aja. Clue-nya samain dulu aja 3110. Ya, udah itu aja simpan. Kalau udah simpan. Simpan. Data profile berhasil simpan. Oke. Nah, kalau Anda sudah simpan, tiba-tiba misalnya Anda ada yang keliru, lupa, atau ada keliru nama dan lain sebagainya, wah ada keliru nih. Bisa diedit profilnya di utility. Di utility di situ kan ada informasi profilnya. Diklik aja. Nah, tinggal diganti yang kelirunya yang mana. Diganti, diketik ulang, terus di-save lagi, disimpan lagi, udah cukup. Gitu kalau ada kekeliruan. Gitu ya. Nah, sampai di situ dulu. Selanjutnya nanti kita lengkapnya di pertemuan yang akan datang. Dan teman-teman semua yang belum lengkap ISPT-nya di laptop masing-masing, mohon untuk dilengkapi dulu. Bisa install sendiri, mungkin di tempat kerja masing-masing ada bagian IT-nya minta tolong kalau kita tidak bisa menginstalnya. Atau datang ke kampus ketemu dengan Pak Usep untuk dibantu untuk installnya. Oke ya. Nah, sebenarnya ini nanti ada masih banyak beberapa tahap ya untuk kasus ini. Dan ingat dipindahkan perhitungannya biar nggak nyari-nyari. Saya pindahin dulu deh biar nggak nyari-nyari lagi. Tadi di mana adanya? Dipindahin. Tadi di sini di Jakut ya? Di Jakut kan? Jawab. Tapi ini harus ditutup dulu nih. Karena nggak bisa dipindahin kalau tutup dulu. Dijawab. Ah, ini dia ketemu langsung. Saya copy aja. Pindahin di dokumen. Nah, jadi ini udah ada isi dua ya. Excel perhitungannya, kemudian dan soalnya supaya nggak nyari-nyari lagi nih. Soalnya juga disimpan juga nih di folder itu biar nanti begitu ketemu nggak nyari-nyari lagi biar cepat. Save as aja. Save as mana? Save as browse dokumen. Nah, nomor 1 aja biar paling atas. Jadi nyarinya nggak susah. Save. Udah. Jadi dalam satu folder sudah. Nanti pas ketemu Anda nggak bingung nyari-nyarinya. Kayak saya tadi bingung. Kebanyakan soalnya kalau saya ngebahas berapa kampus di 3 kampus. Pembahasannya sama. Nah di sini ya. Di folder yang sama ada 3. Ada kasusnya. Ada jawabannya. Ada database. Database ingat ini profil udah terisi ya. Nanti coba. Sekarang misalnya ini close. Close dulu ya. Close. Nah, Anda ingin buka lagi yang tadi database-nya gimana? Coba. Ya udah, tinggal lakukan hal yang sama. Itu menu, connect, database, buka ini. Ini pasti udah ada isi profilnya nih. Di Komar ini ada sudah ada data Komar dan nama Anda. Ya, oke, gitu aja. Mungkin untuk pertemuan hari ini sebelum ditutup. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kok udah langsung hilang? Enggak, belum ya? Enggak ada. Baik, teman-teman semua, sebelum diakhiri perkuliahan kita, mari kita sama-sama berdoa dulu, silakan. Semoga apa yang diberikan oleh Allah dapat bermanfaat dan diperlukan dari sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kalau ada yang berdoa, menurut jangan masing-masing berdoa mulai.
Berdoa selesai, bersalam.